Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yuladu bila abin wala ummin lil mauludi wa yujadu bila ilmin. La yuladu bila abin wala ummin lil mauludi wa yujadu bila ilmin. La yuladu ora den lahirake sapa Allah, tidak diperanakkan sapa Allah. Bila abin ai tegese, yakni bila abin kelawan tanpa bapak, Allah tidak punya ayah. Wala ummin lan ora ibu, Allah tidak diperanakkan, yang berarti Allah tidak berbapak dan tidak beribu. Lil mauludi kanggone wong kang den lahirake, wayu jadu lan den temu apa maulud bila ilmin kelawan tanpa ilmu. Bila ilmin kelawan tanpa ilmu. Nazam ini menjelaskan tentang bahwa Allah ini tidaklah diperanakkan. Allah ini bukanlah sesuatu yang dihasilkan oleh sesuatu yang lain, bukanlah sosok yang dihasilkan oleh satu proses dari sosok-sosok yang lain. Hal ini karena andaikan Allah itu merupakan zat atau sosok yang dilahirkan dari subjek yang lain, maka tentu itu akan memunculkan tasalsul atau mata rantai yang tidak terputus, hingga itu sifatnya mustahil. Maka nadzoman ini menegaskan Allah itu la yuladu, tidaklah diperanakkan, tidaklah dihasilkan, tidaklah menjadi sesuatu yang lahir dari ayah maupun ibu sebagaimana yang berlaku kepada makhluknya. Lau anallaha lamun to sak temene Gusti Allah iku yuladu den lahiraken, kana mongko ono lahu iku kedue Allah hukmul wirasati utawi hukum kewarisan, yurisu kang maresake apa hukum as-sifati ing pira sifat-sifat al-maurusata kang den warisi minal abai saking bapak ilal abnai tumeka maring anak. Andaikan Allah itu adalah zat atau sosok yang dilahirkan, maka tentu terjadi proses transformasi karakter, proses perpindahan karakter dari ayah atau orang tua kepada anak, dan ini bersifat mustahil. Qala dawu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala fatirus samawati wal ardi. Fatirus samawati utawi Allah iku fatirus samawati zat kang dadekake pira-pira langit, wal ardi lan bumi. Ja'ala dadekake sapa Allah lakum keduwene sira min anfusikum sangking awak dewi sira kabeh azwajan ing pasangan, wa minal an'ami lan sangking hewan-hewan ternak azwajan ing pasangan. Yadra'ukum berkembang biak sira kabeh fihi ing dalem proses azwaja, laisa ora ana iku kamislihi madani Allah apa syai'un suwiji-wiji, wa huwa halau tawi Allah iku as-sami'u zat kang maha mendengar, al-basiru tur zat kang maha mirsani, zat yang maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11 menggambarkan bahwa pertama, Allah ini adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, tentu beserta seluruh isinya. Ma siwallah summiya makhluqan, segala hal selain Allah disebut sebagai makhluk, dan itu hasil ciptaane Gusti Allah. Fatirus samawati wal ardi ini juga menggambarkan bahwa
Allah ini maha kuasa. Dan pada saatnya kemudian memberikan makna Allah tidak berasal dari apapun dan siapapun, karena dialah pencipta segalanya, langit dan bumi beserta isinya termasuk manusia. Kemudian Allah menjelaskan berkaitan dengan pasangan, ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan untuk kalian azwaja, pasangan-pasangan. Min anfusikum itu memberikan satu penegasan bahwa pasangan yang Allah berikan kepada satu sosok makhluk itu bagian dari jenis makhluk itu sendiri. Jadi anfusikum itu menggambarkan bahwa misalnya manusia, pasangannya juga sosok manusia. Nah, tentu ini memberikan satu penegasan kembali bahwa dalam konteks kehidupan makhluk itu memang ada hukum tazwij atau hukum kepasangan. Hukum kepasangan ini menjadi sesuatu yang niscaya bagi makhluk, tidak hanya untuk makhluk yang berkarakter makhluk hidup, tetapi juga hal lain. Misalnya kalau kita menyebut ada siang, ada malam, ada senang, ada susah, ada gembira, ada gelisah, dan seterusnya. Itu bagian dari hukum tazwij, hukum kepasangan, dan itu merupakan bagian dari sunnatullah untuk makhluknya. Maka setiap makhluk Gusti Allah itu memiliki pasangannya masing-masing. Dan pasangan itu min anfusikum, berasal dari jenisnya sendiri. Kemudian Allah juga menjelaskan secara lebih detail, wa minal an'ami azwaja. Demikian pula setelah makhluk yang bernama manusia, itu Allah juga menjelaskan bahwa jenis makhluk yang bernama an'am, hewan ternak, itu pun azwaja, juga punya pasangan. Maka sekali lagi hukum tazwij ini menjadi bagian dari karakter khas yang menempel kepada makhluk Gusti Allah. Setiap makhluk itu oleh Allah dikasih pasangannya masing-masing min anfusikum, dari jenisnya sendiri. Nah, tentu dalam proses tazwij ini ada tata aturannya. Kalau kita sebagai manusia kemudian dalam konteks fikih itu disebut dengan fikih munakahat, fikih yang berkait erat dengan pernikahan dan segala hal yang menjadi bagian di dalamnya. Ada khitbah, lamaran, pernikahan, kemudian muasyarah bil ma'ruf ma'al azwaj, ya, bergaul dengan baik beserta keluarga, anak, dan seterusnya. Kemudian ada hukum ta'amul, hukum dalam rangka bekerja mencari nafkah. Kemudian dalam tanda kutip pahitnya ada hukum tolak, hukum tentang perceraian, dan seterusnya. Itu merupakan rangkaian yang Allah sampaikan berkaitan dengan tata aturan yang mengenai azwaja tadi, pasangan tadi. Pada ujungnya apa? Di Quran itu Allah sampaikan, ya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, bahwa pasangan tadi dimaksudkan sebagai upaya menciptakan sakinah, ketentraman. Kemudian dari sana dasarnya adalah mawaddah warahmah, cinta kasih dan kasih sayang. Ini dalam konteks hukum tazwij lil insan, hukum kepasangan bagi manusia. Tentu hal yang berbeda berlaku pada an'am. An'am ini secara konsep dasar adalah hewan ternak yang oleh Allah dijelaskan juga punya pasangan. Sapi punya pasangan, kemudian kambing punya pasangan, unta, kuda, dan seterusnya. Mereka punya pasangannya. Dan secara nyata memang terjadi proses di mana pasangan itu ketemu dengan pasangan sejenis gitu. Tentu tata aturannya beda dengan yang diberlakukan kepada pasangan dalam konteks manusia tadi, beda. Nah, dari proses tazwij tadi, kepasangan tadi itu yadzra'ukum fih, kemudian muncul perkembangbiakan, ya. Kalau bahasa fikihnya munakahat, ya, tanasul, muncul dzurriyyah, anak turun. Tanasul itu adalah keturunan. Karena kita tahu salah satu tujuan dari rangkaian hukum dalam Islam itu adalah lihifdzit tanasul, dalam rangka menjaga dan mewujudkan kemaslahatan keluarga.
dalam hal ini adalah keturunan gitu. Maka tazwid sendiri merupakan satu syariat yang memang didorong untuk dilakukan dan dikasih tata caranya untuk membentuk keluarga yang baik, yang dari sana kemudian akan muncul dzurriyyatan thayyibah. Ada ahkam tata'allaqu bitanasul, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan proses berketurunan. Dan senyatanya kemudian tazwid tadi menghasilkan sekian banyak generasi pasca orang tua, artinya ada anak, ada cucu dan seterusnya sampai hari ini. Pun demikian berlaku kepada al-an'am, hewan ternak juga begitu. Perkembangbiakan mereka tentu didasari atas tazwid tadi, kepasangan tadi. Ketemu sapi, kuda, kemudian kambing dengan pasangannya, ada proses pembuahan, hamil, bunting, kemudian sampai melahirkan, begitu terus. Dari situlah kemudian yadzra'ukum fih, engkau berkembang biak menjadi banyak dibanding sebelumnya. Nah, di akhir ayat ini kemudian Allah memberikan satu statement penegasan, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidaklah ada yang menyamai. Allah tidaklah sama dengan yang demikian. Jadi Allah mengirimkan pesan kepada kita, laisa kamitslihi syai'un, bahwa menjelaskan hukum tazwij tadi berkaitan dengan makhluk, tetapi Allah tidaklah demikian. Allah tidak berpasangan, Allah tidak tazwij, Allah tidak yuladu walam yalid, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena itu ya bahasanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Kemudian Allah mempertegas kembali tentang identitas dirinya dengan mengatakan bahwa Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini adalah satu hal yang berkaitan dengan sifat Allah yang Ia jelaskan sendiri. Kemudian Ia mengambil satu perumpamaan, satu perbandingan dengan sifat makhluk yang dalam hal ini adalah ahkamut tazwij atau hukum kepasangan. Allah tidak sama dengan makhluk. Di antara pembedanya adalah kalau Allah itu tidak berpasangan, maka makhluk punya karakter berpasangan. Dari pasangan itulah kemudian akan muncul anak, muncul keturunan, muncul generasi-generasi yang lahir setelah orang tuanya. Allah tidak demikian, maka nadam ini jelas mengatakan la yuladu, tidaklah Allah itu diperanakkan. Terima kasih, wal-'afwa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.